Baik, kita mulai kuliah pada minggu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan ke-10 kali ini untuk mata kuliah pertanian inovatif, kita akan membahas pertanian cerdas, pertanian masa depan. Ini seperti biasa sebagai pembuka ketika Anda mengikuti video conference. Ini ada 7 tips yang harus Anda perhatikan ya. Saya kira tidak perlu saya baca satu persatu. Baik, untuk kuliah pada minggu hari ini, learning outcome atau capaian pembelajaran yang akan kita harapkan adalah setelah mempelajari kuliah ini, Anda semua nanti mampu mengeksplor ragam teknologi yang mendukung praktek-praktek pertanian cerdas atau smart agriculture dan kaitannya dengan industri pertanian 4.0 ya. Ini saat ini sedang ngetren ya. Kemudian juga teknologi informasi dan komunikasi modern, robotika, drone, dan tentunya AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan Anda dalam mendorong ada inovasi sesuai dengan bidang pertanian yang tentunya nanti Anda akan tekuni. Nah, ini ada 12 sub pokok bahasan, mulai dari definisi pertanian cerdas, pertanian masa depan, ya, kemudian teknologi-teknologi yang tersedia untuk petani pada smart agriculture, kemudian ada siklus pertanian cerdas berbasis IoT. IoT adalah kepanjangan dari Internet of Things. Kemudian otomatisasi di rumah kaca cerdas ya, di greenhouse, smart greenhouse. Kemudian juga aplikasi dari drone ya, drone pertanian ya. Kemudian apa itu smart agriculture, revolusi hijau ketiga, dan tentunya dalam lingkup ke IPB-an ada yang dikenal dengan IPB 4.0, Agro Maritim 4.0. Kemudian IPB 4.0, pemikiran, gagasan, dan implementasi dari smart agriculture. Kemudian mulai poin CKL, kita akan bahas contoh-contoh praktis ya, bagaimana pertanian sosial itu diterapkan, termasuk bercocok tanam dengan hidroponik. Secara namanya hidro itu adalah air, ponik itu kerja ya, pekerjaan yang menggunakan air. Ya. Dan juga implementasi smart agriculture dalam urban farming. Ya. Baik, kita akan bahas yang pertama adalah pertanian cerdas, pertanian masa depan. Apa itu pertanian cerdas? Pertanian cerdas merupakan konsep baru yang mengacu pada pengelolaan pertanian menggunakan IT atau teknologi informasi dan komunikasi modern. Ya. Teknologi informasi dan komunikasi ini biasa kita sebut sebagai ICT, ya, termasuk juga robotika, drone, dan AI, ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, untuk meningkatkan nih kuantitas dan kualitas produk sekaligus mengoptimalkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Ya. Kemudian apa itu IoT atau Internet of Things? Ini menyediakan cara untuk mengukur dan mengontrol faktor pertumbuhan dengan lebih baik, seperti penggunaan irigasi, penggunaan air maupun pupuk pada industri pertanian. Ya, jadi ini dua definisi pertanian cerdas dalam menggunakan berbagai macam teknologi termasuk IoT. Nah, teknologi yang tersedia untuk petani pada smart agriculture ini diantaranya ada sensor, ya. Nanti Anda akan dikenakan dengan sensor, ya. Sensor seperti sensor tanah, sensor air, cahaya, kelembapan, dan pengaturan suhu. Kemudian juga ada perangkat lunak atau software
sebagai solusi perangkat lunak untuk menargetkan jenis pertanian tertentu atau platform IoT-nya. Jadi kita butuh perangkat lunak atau software. Contohnya misalnya Python, kemudian MATLAB, kemudian RStudio, dan sebagainya. Kemudian untuk konektivitas, ini konektivitas itu adalah hubungan antar parameter dan pengambilan data lapangan, bisa menggunakan seluler ya seperti HP, handphone atau LoRa. Nah, ini yang kami gunakan di penelitian kami ya, LoRa. Kemudian bisa berbasis lokasi menggunakan GPS dan satelit maupun spasialnya. Kemudian juga robotika ini menggunakan traktor otonom dengan fasilitas pemrosesan yang secara otomatis. Dan ada analisis data. Analisis data ini solusi analisis mandiri ya, termasuk pipeline data untuk solusi hilir dan sebagainya. Nah, jadi data-data yang dikumpulkan oleh beberapa perangkat teknologi ini kita analisis dengan tentu metode tertentu seperti nanti AI ya, seperti machine learning dan sebagainya. Nah, dengan berbekal ini semua, petani ini dapat memantau kondisi lapangan tanpa harus turun ke lapangan. Ya, jadi contoh misalkan nih saya sedang tugas keluar kota, saya tetap bisa memantau tanaman saya dari Bogor, yang ada di Bogor, dan membuat keputusan yang strategis untuk keseluruhan pertanian atau untuk satu tanaman. Ya, dan faktor pendorong dari pertanian tersebut adalah IoT. Ya, jadi kunci pemantauan kondisi lapangan tanpa harus turun ke lapangan itu adalah IoT, Internet of Things, yang menghubungkan mesin cerdas dan sensor yang terintegrasi di pertanian untuk membuat proses pertanian berbasis data dan mengaktifkan data. Ya, jadi ini kalau kita buat seperti ini, smart farming itu didukung oleh sensing teknologi, software application, communication data, ya, telematic positioning teknologi, hardware-nya juga kan, dan termasuk juga data analitis. Ya, jadi ini ada semuanya untuk menunjang ya farming ya smart farming. Nah, kemudian apa itu siklus pertanian cerdas berbasis IoT? Tadi sudah saya singgung apa itu IoT. IoT adalah Internet of Things. Ya, inti dari IoT adalah data yang dapat diambil dari berbagai hal. T itu artinya things ya, berbagai hal dan dikirimkan melalui jaringan internet atau I ya. Jadi TI ya. Jadi Internet and Things ya. Apapun bisa dikirimkan melalui jaringan internet. Itu disebut sebagai IoT. Nah, ini untuk mengoptimalkan proses pertanian, perangkat IoT yang dipasang di pertanian harus mengumpulkan dan memproses data dalam siklus yang berulang-ulang, ya, dan memungkinkan petani bereaksi dengan cepat terhadap masalah yang muncul dan perubahan kondisi sekitar. Sebagai contoh, ya, ketika di lahan terjadi hujan lebat sehingga lahannya tergenang, oleh karena itu dengan IoT itu kita bisa memainkan pintu air untuk pembuangan air secara otomatis dari pantauan menggunakan IoT. Ya, jadi kita bisa tanpa perlu khawatir sawah kita, lahan kita tergenang karena kita bisa membuka otomatis pintu airnya. Bahkan sebaliknya, kalau misalnya dalam musim kering begitu air agak susah, nah kita juga bisa memantau tanaman kita dari jauh ya dengan memberikan air dengan cara membuka pintu airnya. Dan itu bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Nah, itulah adalah IoT. Ya, seperti itu. Nah, di sini dalam siklus pertanian cerdas atau smart agriculture ada beberapa proses. Yang pertama proses pengamatan, di mana sensor itu merekam data pengamatan dari tanaman, ternak, tanah ataupun atmosfer. Jadi kita pasang sensor-sensor di tanaman itu sendiri. Misalnya sensor untuk klorofil atau kita tanam sensor di tanah untuk mengontrol
kelembapan tanah misalnya. Atau bahkan di ternak misalnya contohnya ya kita pasang supaya kita tahu bagaimana kebutuhan ternaknya dan seterusnya. Kemudian setelah di pengamatan kemudian didiagnosis ya ini seperti dokter ya bagaimana dari data-data yang kita rekam tadi kita diagnosis ya di mana nanti nilai sensor-sensor yang kita pasang akan diupankan melalui platform IoT yang ada di hosting di cloud dengan aturan dan model keputusan yang tentu telah kita tentukan sebelumnya. Ya, ini disebut sebagai bisnis logic atau logika bisnis yang memastikan kondisi objek yang diperiksa dan mengidentifikasi kekurangan atau kebutuhan apapun. Nah, keputusannya nanti adalah ya setelah kita melakukan diagnosis ya kita bisa melakukan keputusan yaitu ya setelah terungkap ya kita bisa menentukan apakah perlakuan khusus dari lokasi diperlukan ya jika demikian yang mana. Nah, contohnya maksudnya gini ya seperti kayak kita apa yang dilakukan oleh dokter ya. Jadi dokter itu kan biasanya melakukan apa pengamatan, kemudian lakukan diagnosa, oh ternyata dia sakit ini. Keputusannya maka misalnya dia divonis misalnya sakit A. Nah, kemudian dilakukan tindakan setelah dievaluasi dan tindakan diberikan ya, kemudian ya misalnya diberi obat ya, ya diberikan tadi irigasi, dibuang airnya atau diberikan pupuk ya atau seterusnya. Nah, itu adalah tindakan. Dan siklus ini berulang dari awal. Terus ya, diamati lagi, diagnosis lagi, keputusan dan tindakan. Ya, jadi ini yang dilakukan petani cerdas mulai dari melihat apa yang terjadi di lapangan, kemudian dilakukan diagnosa, ya, kemudian diputuskan, oh ini kurang air, oh ini kelebihan pupuk, oh ini ada penyakit kutu daun dan seterusnya. Nah, tindakannya apa? Kalau kurang air, tambah air. Kalau kurang pupuk, tambah pupuk. Kalau ada penyakit, berarti harus dilakukan pencegahan penyakit atau berikan obat penyakit misalnya, obat untuk penyakit tersebut misalnya. Nah, ini adalah siklusnya ya, pengamatan, diagnostis, keputusan dan tindakan. Dan semua ini bisa dilakukan menggunakan platform IoT. Ya, artinya secara online ya, seperti itu. Nah, kemudian solusi IoT untuk masalah pertanian ya, ya ini misalnya kita terapkan dalam bidang pertanian maupun peternakan. Ada istilah nanti pertanian presisi dan ada istilah peternakan ternak presisi. Apa itu pertanian presisi? Yaitu konsep pendekatan berbasis IoT yang memungkinkan pertanian lebih terkontrol dan akurat. Ini presisi ya, akurat dan terkendali. Tanaman dapat mendapatkan perlakuan yang tepat sesuai yang dibutuhkan, ditentukan oleh mesin dengan ketepatan yang sangat prima. Tanaman presisi memungkinkan kebutuhan dibuat per meter persegi atau bahkan per tanaman atau per hewan. Jadi sangat-sangat memungkinkan skalanya mikro karena presisi. Dengan mengukur variasi dalam satu lahan secara tepat, petani dapat meningkatkan efektivitas seperti penggunaan pestisida, pupuk, atau menggunakannya secara selektif. Nah, kalau dalam bidang peternakan ternak cerdas ini juga memungkinkan ya peternak lebih baik dalam memantau kebutuhan individu hewan dan menyesuaikan tentu nutrisi yang mereka butuhkan sehingga dapat mencegah penyakit ya dan meningkatkan kesehatan ya kawanan itu berarti satu kelompok hewan ternak. Nah, aplikasi IoT ya nirkabel ini dapat memantau lokasi, kesejahteraan dan kesehatan ternak. Ya, jadi kalau kita bebaskan ternak kita, tapi setiap ternak dipasangin eh, apa namanya sensor, maka kita bisa memantau kondisinya secara real time. Dan informasi itu dapat dijadikan untuk mengidentifikasi penyakit pada hewan, sehingga nanti bisa dipisahkan hewan yang sakit dari kawanannya yang lain. Supaya apa? Supaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit. Ya, jadi ini dua aplikasi yang utama untuk pertanian presisi, baik
pertanian kecil dan juga peternakan. Nah, bagaimana sekarang kita melihat otomatisasi di rumah kaca cerdas, ya, yaitu smart greenhouse, otomatisasi di greenhouse. Mudah-mudahan Anda semua ini pernah masuk ke dalam greenhouse yang membudidayakan berbagai macam jenis tanaman dan sayuran. Kalau Anda belum, mungkin Anda punya kesempatan nanti bisa berkunjung di salah satu smart greenhouse di IPB itu ada di Likopo. Nah, kenapa disebut smart greenhouse? Nanti kita bahas ini. Jadi kita pertama membandingkan dulu antara rumah kaca tradisional, ya greenhouse tradisional dan rumah kaca pintar atau smart greenhouse. Kalau rumah kaca tradisional ini mengontrol parameter lingkungan. Parameter lingkungan itu seperti apa? Suhu udara, radiasi matahari, kelembapan udara, dan seterusnya di sekitar taman sini ya melalui intervensi manual ya dan atau mekanisme kontrol proporsional. Ya, ya jadi misalnya oh ini terlalu panas dikasih apa eh, namanya pengkabutan secara manual. Sehingga apa ini bisa mengakibatkan hilangnya produksi, hilangnya energi dan peningkatan biaya tenaga kerja. Kenapa? Karena manual ya masih dikendalikan oleh operator. Dan operator itu karena manusia, manusia itu bisa subjektif dan juga ada faktor keletihan sehingga bisa jadi tidak presisi. Oleh karena itu, sebagai solusinya dibuat rumah kaca pintar, greenhouse pintar, di mana ini digerakkan oleh IoT, di mana semua parameter iklim mikro ya seperti tadi ya suhu udara, kelembapan udara, ya kecepatan angin di dalam greenhouse ini ya dikontrol secara otomatis ya dan dihilangkan kebutuhan akan intervensi manual. Semuanya otomatis. Berbagai sensor dikenakan untuk mengukur parameter lingkungan sesuai dengan kebutuhan spesifik tanaman. Kemudian data-data yang masuk ini semuanya ya data parameter lingkungan itu akan disimpan di platform yang berbasis cloud. Ini artinya disimpan di server ya, di awan ya gitu ya. Untuk pemrosesan dan kontrol lebih lanjut. Nah, intervensi manual ini diusahakan seminimal mungkin. Jadi semuanya serba otomatis ya. Ini sebagai contoh Anda bisa lihat bagaimana ilustrasi semua parameter lingkungan terkoneksi dengan jaringan nirlaba, nirkabel untuk mengendalikan parameter mikro di dalam greenhouse ini. Nah, kemudian ada juga aplikasinya untuk agriculture drone, untuk drone pertanian. Ya, karena ya salah satu pertanian cerdas itu bisa memanfaatkan penggunaan drone untuk menilai kesehatan tanaman, menentukan kebutuhan irigasi, pemantauan tanaman, penyemprotan tanaman, penanaman itu sendiri ya, dengan misalnya terbar benih, kemudian juga untuk analisis tanah dan lapangan dan bidang lainnya. Jadi kita bisa, ini contohnya di drone, mungkin yang dilengkapi dengan pupuk atau dilengkapi dengan pestisida ya untuk pemupukan atau pencegahan dan pemberantasan hama penyakit misalnya ya. Nah, drone ini prinsipnya nanti dia bisa mengumpulkan citra multispektral, termasuk thermal dan visual saat terbang. Ya, jadi lebih cepat ya kalau terbang daripada harus mendatangi apa lokasi ya. Tentu ini cukup lama. Jadi dengan drone ini bisa lebih cepat. Data yang dikumpulkan memberikan petani wawasan tentang berbagai metrik ya, informasi ya. Kemudian bisa juga indeks kesehatan tanaman, perhitungan tanaman dan prediksi hasil, pengukuran tinggi tanaman, pemetaan tutupan kanopi, pemetaan kolam air lapangan, laporan kepanduan, pengukuran stockpile dan seterusnya, termasuk pengukuran klorofil dan kandungan nitrogen di dalam tanaman. Termasuk juga bisa memetakan kondisi drainase ya, apa air yang dibuang dan juga memetakan mana tanaman, mana gulma, nah, dan sebagainya. Ini dari citra multispektral, thermal dan visual ini kita bisa analisis untuk berbagai macam keperluan ini. Nah, pertanian terjadi berbasis saat ini tidak hanya menargetkan operasi pertanian skala besar, tapi dapat menambah nilai tren yang muncul dalam pertanian seperti pertanian organik, ya, di mana sekarang kesehatan menjadi concern ya. Jadi dengan pertanian organik ini dapatkan produk yang lebih fresh, lebih sehat, lebih health, gitu,
ataupun pertanian keluarga, family farming, ya ini juga bisa digunakan untuk aplikasi IoT ini. Dan juga pelestarian varietas tertentu yang berkualitas dan sebagainya. Ya, jadi ini juga bisa kita gunakan nanti aplikasi drone ini. Nah, ini smart agriculture secara umum ya, kita bisa menggunakan GPS mapping, kita bisa mengestimasi nanti apa produksinya, ya. Kita bisa mengestimasi kebutuhan airnya, kita bisa melakukan panen yang lebih cepat dan seterusnya. Nah, ini smart agriculture dengan menggunakan robot dan dalam produksi pertanian. Nah, keuntungannya atau kelebihannya ini bisa menurunkan biaya produksi. Karena apa? Karena pelibatan manusia, sumber daya manusia ini lebih sedikit dan juga menurunkan risiko polusi lingkungan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Kenapa? Karena bahan kimia tadi digunakan seefektif dan seefisien mungkin sesuai kebutuhan tanaman, tidak berlebihan. Karena semua dikendalikan dengan robot, ya, dikendalikan dengan berbagai macam sensor untuk mengetahui kebutuhannya. Ya, sehingga ini kelebihan yang bisa didapatkan dan ujung-ujungnya nanti bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Ya, nah ini nanti bisa ada beberapa video yang bisa ditonton ya, saya kira ini, ya. Nah kemudian ini ada apa semacam komisi ya di Eropa, ya, European Commission Internet of Food and Farm 2020, ya. Jadi ini ada semacam konsorsium atau semacam komisi, ya. Kalau ada IoT dikembangkan lagi namanya ada IOV, Internet of Food. Nah, ya jadi kalau tadi ini berbasisnya ke tanaman, ini sudah ke makanannya. Ya, maka ini ada namanya Internet of Food and Farm 2020. Ya, ini dia dari komisi ini mengeksplorasi melalui berbagai penelitian dan konferensi reguler potensi teknologi IoT untuk industri pangan dan pertanian di Eropa. Memang sayangnya ini baru di Eropa ya. Mereka itu menggelontorkan banyak anggaran untuk IOV ini. Ya, jadi benar-benar kita bisa memonitor makanan yang kita akan konsumsi. Ya, ya. Jadi IoT sudah merambah dalam dunia pangan dan pertanian di Eropa. Ya, karena IoT ini memungkinkan keyakinan bahwa jaringan cerdas, sensor, aktuator, kamera, robot, drone, dan seterusnya ini bisa saling terhubung sehingga bisa meningkatkan tingkat kontrol dan pengambilan keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memungkinkan ekosistem inovasi yang langgeng di bidang industri tertua ini ya, industri pangan dan pertanian. Ya, nah kita lihat semuanya menggunakan robot dalam proses pengolahan pangan. Ya, ini contoh bagaimana seleksi, bagaimana memastikan kualitas dari telur ya. Ini ada di egg industry ya. Ini bisa dicek ini juga nih. Ada beberapa video-video yang menarik nanti bisa dibuka ya. Kemudian pertanian cerdas, kita sekarang bahas tentang revolusi hijau ketiga. Apa revolusi hijau? Revolusi hijau itu nanti ada urutannya ya, satu, dua, tiga. Nah, pertanian cerdas yang digerakkan oleh IoT ini membuka jalan baru yang kita sebut sebagai revolusi hijau ketiga. Ya, di mana revolusi sebelumnya adalah revolusi di bidang tanaman dan genetika. Kita sebut sebagai revolusi hijau kedua, kemudian dengan adanya pertanian cerdas dengan IoT ini masuk ke revolusi hijau ketiga. Revolusi pada aplikasi gabungan teknologi analitik berbasis data, peralatan pertanian presisi, IoT, analitik data besar ya, big data, ya, kemudian UAV atau drone, ya kendaraan tidak berawak dan sebagainya. Seterusnya. Nah, ini semua yang nanti mendorong yang kita sebut sebagai RH2 atau revolusi hijau, RH3 ya, revolusi hijau ketiga. Nah, pertanian
revolusi pertanian cerdas ini menggunakan pestisida dan pupuk akan turun. Ya, penggunaannya akan turun karena akan lebih efisien secara keseluruhan, ya, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Teknologi IoT ini memungkinkan penelusuran makanan lebih baik, ya, tracing. Jadi kita tahu makanan kita itu benar-benar sehat, aman, ya, sehingga meningkatkan keamanan pangan dan tentu bermanfaat bagi lingkungan karena penggunaan air, pupuk itu lebih efisien. Sehingga menghasilkan produksi pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan berdasarkan pendekatan yang lebih tepat dan sumber daya yang lebih hemat dan efisien. Kemudian kalau di bidang peternakan ini dapat mewujudkan impian memberi makan populasi manusia yang bisa nanti meledak 9,6 miliar tahun 2050. Ya, jadi pentingnya memenuhi kebutuhan pangan dunia, ya. Nah, makanya dengan revolusi hijau ketiga ini, penggunaan pertanian cerdas ini harapannya bisa meningkatkan produksi pertanian dengan sumber daya yang lebih efektif, hemat, dan efisien. Nah, dalam lingkup IPB sendiri, ya, IPB itu mengenalkan IPB 4.0. Apa itu IPB 4.0? Nah, sebagai latar belakangnya kita melihat, ya, kalau Anda belajar teori Malthus, dari Malthus ini teori tentang pertumbuhan populasi termasuk pertumbuhan produksi pangan itu seperti deret hitung. Dia naik ya menggunakan deret hitung, di mana laju pertumbuhan konsumsi pangan itu seperti deret ukur. Nah, jadi produksi pangan itu deret hitung, sedangkan konsumsinya itu deret ukur. Oleh karena itu, karena ini satu lagi deret ukur dan deret hitung, maka nanti tidak klop. Nah, supaya klop perlu peningkatan produktivitas. Ya, makanya peningkatan produktivitas ini adalah sebuah keniscayaan. Nah, dulu kita kenal revolusi hijau satu itu dulu kita kenal dengan istilah intensifikasi pertanian. Ini terjadi tahun akhir 1960-an dengan program pemerintah yang disebut sebagai BIMAS, Program Bimbingan Massal, dan INMAS, Intensifikasi Massal. Kemudian ini berkembang lagi ya dengan ilmu pemulihan tanaman dan genetika, bioteknologi yang minggu lalu kita bahas, ini masuk ke revolusi hijau 2. Nah, saat ini dengan revolusi pertanian cerdas, kita masuk ke revolusi hijau 3, di mana penggunaan pestisida dan pupuk akan turun sementara efisiensi secara keseluruhan akan meningkat. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya ini, ya, kita ingin ada apa kesinambungan antara produksi pangan dan konsumsi pangan. Ya, karena tadi ya pertanian apa eh, penduduk itu kan bertambah, ya, tentu membutuhkan pangan, produksi pangan yang tinggi juga, ya, maka konsumsi pun juga harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu dengan revolusi hijau 3 ini IPB mengenalkan yang kita sebut sebagai IPB 4.0 atau agromaritim 4.0. Apa itu karakter IPB? Ya, karakter kita ini sebagai orang IPB itu, ya, termasuk nanti Anda semua ini kita harapkan sebagai mahasiswa IPB maupun nanti menjadi alumni IPB itu adalah, ya, penuh dengan inspirasi, inovasi, dan integritas. Ini yang harus dipegang oleh Anda semua. Inspirasi, inovasi, dan integritas. Apa itu inspirasi? Inspirasi adalah banyak ide IPB dalam bidang pendidikan dan pertanian yang merangsang berbagai pihak untuk mengadopsi dan mengembangkan lebih lanjut. Bisa melalui BIMAS dan INMAS tadi ya. Kemudian penurunan minat dan kemampuan ya PMDK jalur masuk nasional dulu ya misalnya SMPTN, SBMPTN dan seterusnya. Ya, nah ini inspirasi. Jadi dalam bidang pendidikan dan pertanian. Inovasi, apa itu inovasi? Adalah proses memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk barang atau jasa, proses atau sistem yang baru yang memberikan nilai tambah. Dulu Indonesia itu IPB itu ya punya ya selama kurun waktu 10 tahun ini 2008 sampai 2018 itu ada lebih dari 450 inovasi yang prospektif.
dari total inovasi yang ada di dalam buku atau dalam BIC ya, oleh penilaian oleh BIC ini, Business Innovation Center atau BIC ini, ya di dalam kurun waktu 10 tahun IPB itu mendapatkan hampir 40%. Artinya luar biasa ya, inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh IPB. Kemudian secara personal harus juga memiliki integritas. Apa itu integritas? Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen. Sehingga apa? Akan meningkatkan kepercayaan, trust publik kepada IPB. Ya, di internal akan muncul modal sosial yang kuat sehingga akan memunculkan beragam inovasi. Jadi kalau Anda semua, kita semua nggak punya integritas, maka publik tidak akan punya trust. Oleh karena itu, ini adalah apa slogan IPB ya, integrity ya, inovasi with integrity. Ya, inspiration and innovation with integrity. Jadi ini ya tiga kunci ya, inspiration, innovation with integrity ya, ada inspirasi, inovasi dan integritas. Jadi ini ya tiga kata kunci ya karakter IPB. Yang diharapkan namanya karakter IPB ya kita semua ini adalah bagian dari IPB. Nah, ini IPB 4.0 pemikiran, gagasan dan implementasi ya. Ini revolusi industri 4.0 dan semua IPB bagaimana memberikan tantangan ya, tantangan pembangunan agro maritim dan konsep agro maritim 4.0, kemudian pertanian era digital 4.0, karakter pertanian berkelanjutan, pendidikan pertanian di era digital 4.0, tidak hanya pertanian tapi juga perikanan dan kelautan, ada smart fishing, precision aquaculture dan smart processing. Kemudian di peternakan ada peternakan berkelanjutan 4.0, di mana di sini menggunakan aplikasi teknologi digital pada industri peternakan. Kehutanan ya, ini kehutanan juga ada kehutanan 4.0 di mana energi Internet of Things IoT untuk pengelolaan hutan lestari dengan implementasi teknologi 4.0. Kedokteran hewan juga ada kedokteran hewan digital 4.0 ya, yang melingkupi inovasi biomedika kedokteran, layanan rumah sakit hewan berbasis webcam. Kemudian ada smart food, nutrition and health, ada bisnis ekonomi sosial, bisnis ekonomi dan sosial 4.0 ya, yang lebih humanis dengan peran human capital pada era revolusi industri 4.0. Jadi ini semua lingkup implementasi 4.0 mulai dari pertanian, perikanan kelautan, peternakan, ya kehutanan, kedokteran hewan, ya bahkan sampai bisnis dan sosial. Ya. Semuanya menggunakan platform 4.0 ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh beberapa pemikiran, gagasan dan inovasi dan implementasi smart agriculture dan precision farming di IPB University. Contohnya misalnya di bidang perikanan dan kelautan, IPB memiliki apartemen kepiting ya 4.0 di lab IPB di Ancol ya. Kalau orang perikanan bisa main ke Ancol, bisa melihat apartemen kepiting. Ya, di mana inovasi urban aquaculture provinsi pertama di Indonesia ini oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Ketahuan IPB ya. Jadi seperti ini ya. Kemudian juga ada di Agro Technopark. Kita punya Agro Technopark itu di Sikarawang. Di sana ada inovasi-inovasi untuk urban agriculture. Di sana ada produksi melon dan seterusnya. Atau tadi smart greenhouse ya, Anda bisa datang ke Likopo Darmaga ya, ada smart greenhouse dan plant factory di Likopo Darmaga ya. Anda bisa lihat bagaimana canggihnya teknologi smart greenhouse ini ya. Jadi ini ya yang punya IPB di berbagai macam bidang. Nah, ini contoh pertanian cerdas ya, praktek pertanian cerdas ya. Ini kita wajib nonton ini ada waktu 6 menit ya. Mari kita lihat, kita tonton bersama. Saya stop dulu.
My work is easy because I use Quick. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done. Hello, bos. Baik, saya share dulu videonya. Ya, kemudian sudah terlihat, saya full screen. Oh ya, coba saya share dulu dengan suara ya. Mudah-mudahan suaranya sudah masuk. Oke. Ya, supaya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi ya. Perkembangan teknologi saat ini boleh dibilang sudah menyasar berbagai sektor. Pertanian merupakan salah satu yang tidak lepas dari cengkraman modernitas. Saat ini telah banyak diciptakan berbagai macam inovasi terbaru yang mampu mempermudah para petani. Berikut ini beberapa penemuan luar biasa yang akan membuat hidup petani jadi lebih mudah. Optimo. Ayo, siapa di sini yang suka makan anggur? Anggur lovers, kalau sekarang para petani anggur berskala besar di beberapa negara sudah terbantu dengan adanya kendaraan lipat. Mesin yang dibuat oleh perusahaan asal Prancis Pilek ini memiliki fungsi untuk memetik buah anggur secara otomatis. Sistem kerjanya pun sungguh luar biasa. Melalui bagian tengah mesin tersebut, buah anggur akan secara otomatis dipetik dan langsung masuk ke dalam penampungan. Setelah itu, barulah masuk ke proses pembersihan buah dari sisa-sisa tangkai maupun daunnya. Dengan begitu, proses panen akan jauh lebih mudah dan cepat. Farmboard. Namun penemuan oleh dua pria bernama Rory Aronson dan Rick Carlino juga membawa canggih yang masuk ke dalam dunia pertanian. Diberi nama Farmboy. Robot hasil karyanya tersebut mampu melakukan penanaman bibit, penyiraman tanaman, hingga memupuk. Untuk sistem kerjanya sendiri, robot unik ini akan terhubung dan menjalankan tugas sesuai dengan perintah yang telah diatur melalui aplikasi khusus pada smartphone penggunanya. Kehadirannya pun lebih menyasar ke petani rumahan karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Alat penyiram otomatis. Sementara itu, hal yang gak kalah hebatnya juga datang dari seorang petani kentang di Vietnam. Ia ini berhasil membuat sebuah inovasi cukup sederhana dengan mesin genset dan rakitan pipa paralon untuk melakukan penyiraman otomatis pada tanaman. Alat ini dapat bergerak seperti perahu mengikuti jalur irigasi yang telah dibuat. Nah, tentu dengan adanya alat tersebut, nggak perlu repot-repot lagi menggunakan untuk melakukan penyiraman. Sementara itu, dengan penelitian teknologi yang gak ada habisnya, para petani juga punya cara baru dan praktis untuk melakukan penyiraman agar tanaman. Beberapa petani menggunakan drone yang telah dirancang membawa kamera saat Indonesia oleh pemuda dan kemampuan jauh yang diberikan fungsikan bukan penilai train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next train. Itu adalah membersihkan rumput-rumput liar berbunga. Jika tidak, tentu hal tersebut mampu menurunkan kualitas tanaman. Namun di zaman modern sekarang telah ada sebuah robot pintar terpilih yang dilengkapi sensor yang mampu mendeteksi keberadaan bunga. Robot yang dirancang oleh Franklin Robotics ini akan beroperasi secara otomatis memusnahkan rumput liar menggunakan pisau pemotong di bagian bawah. Sedangkan untuk tenaganya sendiri, robot ini sangat ramah lingkungan
karena mengandalkan energi baterai dari solar cell yang terpasang di bagian atas. Keunggulan lain yang dimilikinya karena tahan air dan mampu menusuk di sela-sela tanaman karena ukurannya yang cukup tinggi. Untuk harganya sendiri rencananya bakal dijual 4 juta rupiah. Gimana kamu tertarik, Auto Lovers? Transplanter. Di sisi lain, menanam padi saat ini jauh lebih mudah dibanding biasanya. Soalnya telah ada alat yang mampu menanam padi secara otomatis. Sistem kerja dari transplanter ini sendiri cukup sederhana. Bibit padi yang telah disusun rapi di bagian belakang alat ini akan secara berturut ditanam melalui roda khusus yang bergerak pada bagian bawah. Dengan begitu, jarak tiap makanan akan sama dan hanya memerlukan waktu 1 hari saja untuk menanam padi sawah yang memiliki luas 3 hingga 4 hektar. Kendaraan pembuat irigasi. Dan yang terakhir ini membuat jalur irigasi secara manual atau digali menggunakan tenaga manusia tentu memerlukan waktu yang cukup lama. Namun berkat kemajuan yang ada sekarang, telah diciptakan kendaraan raksasa yang dapat mengambil alih tugas tersebut. Dilengkapi semacam bor raksasa pada bagian belakang, kendaraan beroda 10 ini sangat tangguh untuk membelah tanah dengan sangat rapi dan kedalaman yang rata untuk jalur irigasi air. Keren kan? Wah, ternyata alat-alat pertanian modern canggih-canggih banget ya. Meskipun dalam beberapa aspek tentu memiliki dampak kurang baik, seperti akan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Gimana pendapat kamu, Lovers? Tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, ya itu ya. Tadi apa contoh ya bagaimana teknologi yang maju yang diterapkan dan inovasi yang ditemukan dan diterapkan. Ya, mudah-mudahan menjadi apa eh inspirasi ya untuk Anda. Ini baru tingkat 1 untuk mengembangkan ide-ide inovatif, bisa mengikuti nanti kegiatan PKM misalnya ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya. Tadi beberapa contoh inovasi-inovasi dalam dunia pertanian ya, termasuk pertanian cerdas ya, bagaimana alat-alat yang ditemukan ini sangat bermanfaat ya dan inovatif. Nah, berikutnya kita akan mengenal pertanian hidroponik ya. Apa itu hidroponik? Ya, hidroponik adalah pengetahuan tentang cara bercocok tanam ya tanaman atau tumbuhan dalam medium yang bukan air ya. Medium tersebut adalah bukan maaf bukan tanah tapi menggunakan air sebagai ya hara, sebagai nutrisi dan sebagai medium pembawa campuran hara lain ya yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman secara optimal. Ya, seperti ini ya hidroponik. Jadi ini tidak memerlukan tanah, ya, cukup air dan nutrisi saja. Ini bisa digunakan biasanya untuk pertumbuhan tanaman dedaunan ya seperti selada, pakcoy, kangkung dan seterusnya ya. Ini contoh hidroponik terapung. Nah, dari sisi definisi, dari sisi arti, hidroponik itu dari 2 kata. Hidro artinya air, ponos artinya kerja. Jadi ya, kerja yang memanfaatkan air sebagai sumber utama. Nah, ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun 1930 oleh Dr. W.F. Gericke. Sudah cukup lama ya. Nah, hidroponik ini macam-macam. Ada hidroponik tadi terapung, di mana air itu mengapung, kemudian nutrisi dan airnya bisa diserap oleh akar dengan baik. Ada juga aeroponik. Apa itu aeroponik? Aeroponik itu nanti air dan nutrisi disemprotkan dari bawah menuju akar-akar tanaman. Akar tanaman itu pada menggantung. Ya, ini contoh-contoh bagaimana hidroponik di Jepang yang diambil oleh Prof. Hadi Susilo ya. Nah, cara hidroponik ini baik digunakan untuk memproduksi bunga-bungaan seperti carnation, gladiol, chrysanthemum maupun ya sayuran. Ya, hidroponik bunga-bungaan ini diusahakan oleh di Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Perancis, Inggris, Jerman dan Swedia. Sedangkan untuk sayuran ini banyak diusahakan di Jepang, di Teluk Arabia, Israel, bahkan Indonesia juga sudah mulai banyak sekarang. Ya. Nah, ini jenis-jenis apa hidroponiknya ya.
Teknik hidroponiknya ada static aerated plant. Sesuai namanya static. Static itu tetap ya. Jadi apa ada aerasi di sini. Ini nomor satu ya. Ya, jadi di sini ada pompa. Kemudian pompa ini nanti terhubung dengan air dan nutrisi. Kemudian disemprotkan di sini secara statik ya. Nah, di sini dia ada air line and air stone, artinya itu ada udara ya nanti di sini ya. Jadi dia floating, dia mengambang di sini diisi air dan nutrisi. Nah, air dan nutrisinya nanti dikasih air pump ya supaya ada gelembung-gelembungnya. Ini namanya static aerated teknik ya. Kenapa sebut aerated? Karena di sini ada gelembung udaranya. Kemudian ada nutrien film teknik. Apa itu nutrien film teknik? Nutrien film teknik seperti ini. Jadi ini ada apa tempat mediumnya yang miring. Kemudian di bawahnya atau di sampingnya itu bisa ya. Kemudian ada pompa, pompa yang dialirkan dari sini. Ini air dan nutrisinya. Kemudian akan dipompa ke atas sini, ngalir tipis ya, sesuai namanya nutrien film. Film itu kan tipis artinya. Ini tipis mengalir tipis. Nanti ketika dia mengalir akan diserap oleh akar tanaman. Kemudian ketika sudah sampai ujung dia kembali lagi nutrien return. Dan ini berlangsung secara kontinu. Ya, itu namanya NFT ya, nutrien film teknik. Ya, sini ada airstone, ada nutrien. Jadi ini ada airstone artinya untuk ada kayak batu gitu, batu yang dia di apa mengeluarkan gelembung-gelembung, nah, gelembung darah itu. Kemudian yang ketiga ada ebb and flow. Sebenarnya namanya ebb and flow. Ebb itu rendam dan alirkan. Ya, jadi kadang direndam, kadang diturunkan airnya. Jadi misalnya di sini ya ini ada tanaman. Ya kadang pompanya itu dinyalakan untuk mengalirkan air ke atas sehingga dia bisa mengisi di sini ya. Kemudian tanaman nanti akan di atas sini ya. Ketika direndam berarti tanaman akan menyerap air. Tapi ada berikutnya drain, ada dibuang. Nah, ya. Jadi tanaman tidak menyerap air. Jadi seperti intermittent ya, berselang. Kadang direndam, kadang dialirkan. Ya. Ebb and flow teknik. Kemudian ada deep flow. So, namanya deep itu artinya dalam. Jadi ini tanaman direndam dalam ketinggian yang dalam ya. Karena mungkin akarnya cukup panjang jadi dia direndam dalam nutrisi dan air yang cukup dalam. Kemudian aerated flow teknik atau namanya aeretik. Jadi ini direndam tapi kemudian di dalam rendaman itu dikasih aerasi. Ya, dikasih udara. Ya, hampir mirip seperti ini, cuman bedanya nanti di sini dia ada statik aeretiknya. Kalau ini adalah aerated flow, mengalir ya. Ya seperti itu. Flow-nya mengalir. Apa floatingnya apa namanya gelembung udaranya cara mengalir ya. Gitu. Ya, aerated flow teknik. Ya, ini jenis-jenis teknik hidroponik. Ya. Jadi bagaimana cara mengalirkan air dan nutrisi itu dengan berbagai macam cara. Apa itu keuntungannya? Keuntungannya tentu nutrisi dan air dapat diakses setiap saat oleh tanaman. Tidak perlu pengolahan tanah ya, nggak perlu kotor-kotoran mengolah tanah. Tidak perlu rotasi tanaman ganti-gantian, tidak perlu. Dan biasanya karena dia alirannya seragam, biasanya tanaman juga seragam dan lebih baik. Produknya bersih ya, tidak perlu berkotor-kotor. Tenaga kerja sedikit karena tadi sudah digantikan oleh pompa dan mesin-mesinnya. Lebih mudah dalam pemeliharaan, lebih mudah dalam mengganti tanaman baru bila diperlukan ya, tinggal dicopot aja, diganti. Dapat merupakan tempat dan cara untuk memperbaiki mutu tanaman. Ya, keuntungan hidroponik. Nah, itu hidroponik secara umum. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana implementasi smart agriculture dalam urban, ya, daerah perkotaannya urban farming. Ya, ini beberapa contoh bagaimana namanya urban. Urban itu kan identik dengan perkotaan yang luas lahannya sempit, maka perlu adanya urban farming. Bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit untuk pertanian. Ini contoh bagaimana ya budidaya yang ada di dalam gedung. Kemudian membuat seperti ini rak-rak bertingkat pertanian vertikal. Ya, seperti ini vertikal ya. Ini macam-macam ini bisa dipelajari. Atau bahkan bisa membuat ini ya
sumber pakan sapi hijau segar, ya. Ya, ini yang ada di Meksiko. Jadi rumput itu dibudidayakan untuk dijadikan pakan ternak. Nah, cara membudidayakan itu dengan rak-rak seperti ini, dengan pertanian urban apa vertikal. Dan ini sempit juga bisa memungkinkan. Ya, jadi industri hidroponik ini ya sudah berkembang terus dengan sistem vertikal atau praktik precision farming system di negara-negara maju. Ya, jadi seperti ini ya contoh-contoh ya. Ya, ataupun kita lihat ada juga infrastruktur bangunan itu dilengkapi dengan seperti ini ya, tanaman hijau ya. Ini bangunan infrastruktur bangunan pada pertanian perkotaan di negara maju ya. Ya, bangunan sangat indah, ya sangat hijau dengan berbagai desain yang sangat menarik ya. Dan ini real ya, bukan AI ya, ini real ya. Contohnya ini yang ini real. Ini fotonya Prof Hadi ketika di Fukuoka di Jepang ya. Ini juga sama ya, real, ya. Jadi ini nah, penanaman pertama 76 spesies sampai 37 individu tanaman ya 10 tahun kemudian menjadi 120 spesies sampai 40.000 pohon ya meningkat ya. Ini yang di Jepang gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa contoh di apa Malaysia dan China ya. Gimana industri apa infrastruktur bangunan ini sudah dilengkapi dengan apa tanaman ya forest city sebutnya. China build world first forest city ya. Jadi kota tapi hijau banget tapi di situ banyak kegiatan-kegiatan industri ya, tapi sangat hijau. Ya ini nanti bisa dilihat di sini videonya ya. Parasitri di Johor, Malaysia juga ada. Ini diduplikat duplikat dari Shenzhen ya. Kemudian juga ada di Singapura ya. Ada kota futuristik cerdas dan hijau yang menggabungkan lingkungan, teknologi mutakhir untuk menciptakan ekosistem ruang kerja yang ideal ya. Jadi menarik sekali ya. Jadi nggak membosankan. Jadi kita di perkotaan tapi sudah merasa di pedesaan karena sangat hijau. Itu ya sebut sebagai kota hutan pertama ini di Liuzhou, Cina ya. Ini memang luar biasa ya, Pak. Ya, perkembangan dari infrastruktur ya dengan dilengkapi bangunan apa tanaman-tanaman seperti. Kemudian juga ada ya landscaping, wall gardening seperti ini ya. Ini juga bisa lihat ini contoh di apa desain oleh mahasiswa Himaskap, mahasiswa landscape IPB ini di gedung parking training center BCA Hotel Aston Sentul City Bogor. Nah, ini kita lihat nih, ini realnya di Hotel Aston Sentul City. Ini desain dari IPB. Karena ada kerjasama antara IPB dengan Sentul City. Ya, nah, ini bisa dilihat nanti videonya di sini ya. Ya, ini contoh dari praktek smart teknologi untuk landscaping atau yaitu wall gardening. Ya, jadi kebun garden di dinding. Nah, gitu. Kemudian ya jadi ini eh, kadang-kadang permasalahan petani itu adalah bagaimana menjual produknya. Oleh karena itu perlu namanya simbiosis mutualisme perkotaan untuk mengatasi permasalahan yang berkelanjutan. Ya, maka ada namanya ini ya siklus yang kita sebut sebagai petani, agregator, dan off-taker. Nah, di sini konsepnya adalah sebuah model bisnis di mana petani urban atau individu atau kelompok dia memproduksi komoditas pertanian berdasarkan kontrak dengan pembeli. Nah, kalau pembeli disebut sebagai off-taker yang spesifik. Off-taker ini nanti bisa industri pangan, pasar modern maupun konsumen akhir. Nah, para pelakunya di sini kita lihat ya, tiga orang ini ada petani urban sebagai produsen dengan budidaya yang berkualitas. Kemudian ada agregator, ini bisa semacam society atau perkumpulan, ya, termasuk transportasinya. Itu merupakan bisa jadi perusahaan startup atau rintisan agritech atau koperasi yang menyediakan teknologi, bibit, latihan, dan logistik. Kemudian off-taker ini yang tadi membeli, ya, bisa supermarket, hotel, restoran, jasa catering maupun industri pengolahan yang membutuhkan pasokan segar dan konsisten, ya, misalnya ini ya. Nah, ini adalah siklus. Ini harus ada kontrak supaya ya produksi itu bisa berkelanjutan sampai kepada konsumen akhir. Nah,
Oleh karena itu, mekanisme menuju keberlanjutan jangka panjang ini perlu rantai nilai yang terjamin dan berkelanjutan. Ya, keberlanjutan ekonomi bagi petani ada jaminan pendapatan dan harga jual yang pasti. Bagi off-taker tadi jaminan pasokan, kualitas dan keterlacakan, traceability ya jelas. Memang dipastikan tanamannya itu higienis, sehat. Kemudian produk ultra lokal menjadi nilai jual. Kemudian juga keberlanjutan sosial, ada inklusivitas ya, bagaimana memperdayakan ibu rumah tangga ya untuk family farming misalnya atau menjadi wirausahaan petani menciptakan green job dan juga peningkatan gizi ya akses langsung terhadap sayuran segar dan bergizi bagi komunitas. Nah, keberlanjutan lingkungannya ini bisa memperpendek rantai pasok dan ekonomi sirkular. Memperpendek rantai pasok ini mengurangi food mile dan emisi karbon secara drastis karena cukup pendek rantainya. Kemudian kalau ekonomi sirkular ini potensi integrasi dengan pengelolaan sampah organik kota untuk dijadikan kompos atau nutrisi. Ya, jadi ekonomi sirkular itu memanfaatkan limbah-limbah sebagai barang yang lebih bernilai ekonomi. Gitu, ya. Jadi ini ada 3 pilar sustainable development, social, cultural, economy, and ecology. Ya, ini arti keberlanjutan. Nah, ini contoh ada proyek implementasi kasus dan proyeksi Jakarta Fresh ya, proyeksi percontohan Jakarta bagaimana konsepnya mengembangkan sentra-sentra produksi sayuran seperti selada, kale, bayam Jepang dan seterusnya ini di perkantoran dan rusunawa Jepang. Dan modelnya nanti bekerjasama dengan startup tadi Agritech sebagai agregator yang memasuk sistem hidroponik modular. Kemudian ada kontrak farming, ini menjalin kontrak pasokan dengan jaringan hotel di segitiga emas dan beberapa rantai supermarket premium. Dan ini proyeksi dampaknya ini dalam 3 tahun bisa meningkatkan produksi, mengurangi emisi karbon, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, jadi ini model Jakarta Fresh yang dikembangkan. Ya, nah di sana untuk Jakarta Fresh ini membangun ekosistem dulu, ekosistem ketahanan pangan, di mana nanti akan melibatkan akademia, sektor swasta, pemerintah DKI itu sendiri, komunitas dan media. Nah, ya, jadi ini disebut sebagai apa pentahelik ya. Jadi ada akademisi, pebisnis, pemerintah, apa komunitas dan medsos atau media sosial atau informasi ya gitu. Nah, ini semua harus tergabung. Nah, harus terlibat dalam membangun ekosistem ketahanan pangan untuk daerah perkotaan. Ya, nah ini contoh-contoh, nanti bisa dilihat di sini TikTok-TikToknya, bagaimana contoh agribisnis urban farming di Jakarta. Ya, ya kita lihat produksi ini ya Fresh Jakarta ini ya program Fresh Jakarta bagaimana memproduksi sayuran hijau ini di dalam ruang yang sempit dengan sistem hidroponik. Oke, baik saya kira itu penjelasan kita tentang smart farming. Selamat belajar, sampai ketemu lagi nanti di kuliah minggu depan, kuliah ke-11 ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk membuka wawasan Anda dalam smart agriculture, hidroponik, maupun tadi urban farming. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.